Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita mulai pembelajaran ya. Nama saya Supriyatanto, kemarin sudah saya kenalkan ada di fotonya di atas tuh. Mas Supriyatanto, saya dari Prodi PKN. Oke, hari ini kita mulai dengan hakikat Pancasila. Mengapa saya merekam diri saya sendiri? Karena kalau kalian nanti pembelajaran lewat Zoom, setiap hari kan nanti kuotanya habis. Nah, oleh karena itu, hari ini saya akan coba untuk mendahului dengan menerangkan. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya ideologi Indonesia itu kan Pancasila. Nah, Pancasila itu memang diterapkan di Indonesia itu strategi untuk menyatukan bangsa Indonesia. Karena dengan tidak adanya ideologi, maka pasti bangsa Indonesia akan terpecah belah. Mengapa sebenarnya kita harus bersatu? Nah, itu pertanyaan yang mendasar. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya mau tidak mau itu Indonesia itu adalah masyarakat yang multikultural. Multikultural artinya mereka itu mempunyai segmentasi-segmentasi. Ada beberapa masyarakat yang dia punya budaya sendiri. Pokoknya budaya Jawa, budaya Bali, budaya Kalimantan dan lain-lainnya. Dan mau tidak mau itu Indonesia itu adalah masuk dalam tataran masyarakat yang multikultural. Nah, konsekuensi dari masyarakat multikultural apa? Konsekuensi dari masyarakat multikultural itu adalah terjadi pengelompokan-pengelompokan. Di Indonesia juga terjadi banyak pengelompokan-pengelompokan. Nah, kemudian terjadi juga adanya struktur sosial yang beraneka ragam. Kemudian nanti adanya sifat yang kurangnya konsensus. Konsensus apa? Itu adalah kesepakatan bersama. Kemudian dalam masyarakat kultural itu, multikultural itu juga nanti terjadi konflik kelompok. Nah, itu ada berbagai hal yang akan terjadi di Indonesia apabila kita tidak punya ideologi. Nah, oleh karena itu, ideologi di Indonesia itu harus disatukan. Nah, salah satu penyatuannya adalah dengan ideologi Pancasila. Nah, mengapa kita menggunakan Pancasila? Kita tahu bahwa Pancasila sebenarnya punya banyak landasan. Kalau saya kemarin sudah memberikan PowerPoint saya itu ada 4 landasan penting yang ada di Pancasila, yaitu historis. Ya, Pancasila itu digali dari nilai sejarah yang ada di Indonesia. Jadi, dulu Indonesia pernah dijajah dan kemudian mereka merasa bahwa satu perjuangan. Kemudian itu digali secara mendalam, akhirnya timbul nanti sila-sila dalam Pancasila. Kemudian yang kedua itu adalah landasan kultural. Kultural itu adalah landasan budaya, ada kebudayaan. Nah, seperti yang sudah saya terangkan tadi bahwa sebenarnya dengan kondisi masyarakat kita yang seperti ini, masyarakat yang masih sibuk, maka perlu sekali adanya ideologi yang akan mengikat semua budaya tadi agar tidak terpecah belah. Nah, salah satunya adalah dengan Pancasila. Karena mengapa Pancasila? Karena Pancasila itu mengadopsi dari semua budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan yuridis adalah landasan hukum. Nah, ini yang mengikat nih. Kalau hukum sudah berbicara masalah hukum, maka siapa yang melanggar maka akan ditindak. Nah, dalam landasan hukum tersebut, maka kita akan melihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di situ ada terdapat nilai Pancasila juga secara khusus itu ada dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Jadi Pancasila itu wajib diterapkan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Landasan yang keempat, yang terakhir adalah landasan filosofis. Landasan filosofis itu seperti landasan filsafat. Jadi kalau kita berbicara masalah filsafat, itu kita akan berbicara masalah dasar-dasar dari ideologi itu. Nah, itu nanti bisa kalian nanti akan perdalam dalam filsafat Pancasila yang akan ada
ada babak berikutnya. Tapi secara mendasar bahwa nilai filsafat adalah nilai-nilai dasar yang digali untuk menemukan Pancasila. Contohnya gini, mengapa sih harus dengan Pancasila? Bagaimana penerapan Pancasila? Itu semuanya itu adalah nilai-nilai filsafat. Seandainya mereka sudah menemukan nilai filsafat itu, berarti kita bisa menerima Pancasila sebagai ideologi yang dapat diterapkan di Indonesia. Ini sekilas dari penjelasan saya. Nanti setelah ini kita akan diskusi. Ini sebagai pendahuluan. Kemudian nanti kita akan sesekali pakai Zoom, tapi enggak banyak-banyak. Beberapa kali, tapi tidak seluruhnya kita pakai Zoom. Mohon nanti kalau ada penugasan dan lain-lain, ada diskusi, silahkan diisi di e-learning-nya. Sehingga nanti kita bisa menilai seberapa kalian sudah mengikuti pembelajaran ini. Jangan lupa, nanti silahkan membaca naskah yang sudah saya berikan. Terima kasih. Selamat siang.